Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sakit, kita doakan semoga Allah sehatkan kembali dan sakitnya bisa menggugurkan dosanya. Amin, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada video kali ini, Bunda akan membahas materi matematika kelas 9 semester 1. Bab pertama yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Namun pada pertemuan pertama kita bahas pengertian pangkat dan notasi pangkat terlebih dahulu ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki berupa pemahaman. Amin. Bunda harap kalian menyimak video ini sampai selesai ya, supaya kalian tidak gagal paham. Are you ready for learn? Oke, siapkan alat tulis kalian, simak dan catat. Apa itu pangkat? Semoga kalian masih ingat ya, bahwa perpangkatan itu merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Yuk, mari kita ulas kembali. Perhatikan contoh pada tabel. Pertama, ada 3 pangkat 2, maka dapat diuraikan menjadi 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Kemudian negatif 2 pangkat 4. Tanda negatif berada dalam kurung, kemudian dipangkatkan 4. Berarti negatif 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Menjadi negatif 2 dikali negatif 2, 4. Dikali negatif 2, negatif 8. Dikali negatif 2, jadi hasilnya 16 positif ya. Contoh ketiga, tanda negatifnya di luar kurung, berarti nanti hasilnya sudah pasti negatif. Lalu yang setengahnya dikalikan sebanyak 3 kali, menjadi setengah kali setengah kali setengah. Ingat, cara mengalikan pecahan adalah pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya 1/8. Jangan lupa ada tanda negatifnya. Jadi negatif 1/8. Dari contoh kita kenali notasi pada pangkat. Kita lihat di situ ada 3 pangkat 2. Itu artinya 3-nya itu disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan 2-nya disebut dengan eksponen atau pangkat. Jadi pangkat itu bisa dibilang perkalian berulang suatu basis sebanyak eksponennya ya. Kita lanjut sekarang, mari kita bahas jenis-jenis bilangan berpangkat. Pertama, ada bilangan berpangkat bulat positif, kemudian bilangan berpangkat bulat negatif, dan ada juga bilangan berpangkat 0 ya. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari bilangan berpangkat bulat positif. Definisi secara umumnya adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali sebanyak N faktor, di mana A pangkat N yang mana A-nya merupakan basis dan N-nya adalah eksponennya.
A di situ mewakili bilangan real dan N mewakili bilangan bulat positif. Selanjutnya akan kita bahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif, berpangkat bulat negatif, dan berpangkat 0. Nah, nanti sifat-sifat ini akan membantu kalian dalam menyelesaikan soal pangkat. Jadi, simak baik-baik ya. Pertama, kita bahas mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif dulu ya. Sifat pertama ini memudahkanmu dalam melakukan operasi perkalian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, namun eksponennya berbeda. Kamu hanya perlu menambahkan eksponennya saja ya. Selesai deh. Secara umumnya ditulis dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, A-nya basisnya sama, M sama N-nya pangkatnya beda atau eksponennya beda. Jadi kamu tinggal menambahkan M ditambah N. Jadi A pangkat M ditambah N. Contohnya, lihat di situ ada 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Nah, di sini basisnya sama-sama 4. Tapi eksponennya lihat di situ berbeda. Ada 2 dan 3. Nah, 4 pangkat 2 kita ketahui bahwa 4 pangkat 2 itu sama dengan 4 kali 4. Dan 4 pangkat 3 itu adalah 4 kali 4 kali 4. Nah, kalau disatukan ini perkaliannya, maka ini akan menjadi 4 pangkat 5 sesuai dengan definisi pangkat bahwa A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Nah, di sini juga 4-nya ada 5 kali, berarti ini sama dengan 4 pangkat 5. Tinggal menjumlahkan pangkatnya 2 tambah 3 jadi 4 pangkat 5. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian sifat yang kedua, kalau sifat pertama tadi berkaitan dengan operasi perkalian, maka yang kedua ini adalah operasi pembagian. Jadi kalau kamu harus melakukan pembagian pada bilangan berpangkat dengan basis yang sama, namun eksponennya berbeda, kamu dapat langsung mengurangi eksponennya saja ya. Secara umum dapat ditulis A pangkat M dibagi A pangkat N dapat ditulis menjadi A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau ada pembagian dengan basis yang sama dan pangkat berbeda, kamu tinggal mengurangi saja pangkatnya ya. Contoh, ada 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Maka 5 pangkat 6 itu kan sama dengan 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Per atau dibagi 5 pangkat 4. 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Berarti tinggal coret 4 kali 5 sebanyak 4 kalinya, yang atas sama yang bawah. Kan tinggal 5 kali 5. Kalau 5 kali 5 itu 5 pangkat 2. Itu kan sama dengan 6 dikurangi 4. Lanjut sifat ketiga ya. Sifat ketiga ini berkaitan dengan operasi perkalian terhadap kelompok bilangan. Supaya nggak sulit, kamu bisa memecah kelompok yang berada di dalam tanda kurung dan menjadikan masing-masing bilangan sebagai basis dengan eksponen yang sama. Secara umum ditulis kelompoknya A kali B dipangkatkan M. Berarti itu basisnya, jadi A sama B dijadikan sama-sama basis ya, dengan pangkat yang sama. A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, ada kelompok bilangan dalam kurung 3 kali 9, kemudian dipangkatkan 4.
Nah, itu kalau diuraikan menjadi 3 kali 9 dikali 3 kali 9 dikali 3 kali 9 sebanyak 4 kali. Bisa dikelompokkan lagi, 3 dikali 3 sebanyak 4 kali dan 9 dikali 9 sebanyak 4 kali, sehingga menjadi 3 pangkat 4 dikali 9 pangkat 4. Lanjut ke sifat yang keempat ya. Sudah bilangan berpangkat, masih dipangkatkan lagi. Gak perlu bingung ya, sifat keempat ini justru mempermudah hidupmu. Kalian tinggal mengalihkan kedua eksponennya saja. Beres deh. Secara umum ditulis A pangkat M dipangkatkan lagi N. Kamu tinggal mengalihkan pangkatnya. Jadi A pangkat M dikali N atau A pangkat N dikali M. Contohnya 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 menjadi 7 pangkat 3-nya ada 5 kali. Nah, berarti kan kalau dihitung jadi perkalian berulang 3 dikali 5 sehingga 7-nya pangkat 15. Perpangkatan pada pecahan bukanlah hal yang sulit deh. Berdasarkan sifat kelima ini, kamu bisa mempermudah operasi pemangkatan terhadap pecahan dengan memberikan eksponen yang sama pada pembilang dan juga penyebut dalam pecahan yang dipangkatkan tersebut. Lihat, secara umum dapat ditulis A per B dipangkatkan M. Itu kamu tinggal menjadikan pembilangnya dengan pangkat dan penyebutnya dengan pangkat yang sama. Jadi A pangkat M per B pangkat M, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0. Contohnya 3 per 8 dipangkatkan 4. Itu kan kalau diuraikan menjadi 3 per 8 dikalikan sebanyak 4 kali, sehingga 3-nya pangkat 4 dan 8-nya juga pangkat 4. Sekarang kita bahas sifat bilangan berpangkat bulat negatif. Jika bilangan berpangkat bulat negatif, maka berlaku sifat A pangkat negatif M. Nah, lihat di sini pangkatnya negatif. Maka ini bisa dirubah menjadi pangkat bulat positif namun jadi pecahan. Nah, di sini yang tadinya A pangkat negatif M menjadi A pangkat M, jadi positif tapi adanya di penyebut. Atau A pangkat M ini bulat positif, bisa menjadi pangkat bulat negatif dengan menjadikannya sebagai pecahan dan dia berada di penyebut. Bilangan berpangkatnya ini ada di penyebut ya, menjadi A pangkat negatif M. A-nya adalah bilangan bulat. Dalam hal ini tidak boleh sama dengan 0 ya, A-nya sebagai basis, dan M-nya adalah bilangan bulat positif. Sifat bilangan berpangkat 0 sekarang. Jika ada bilangan pokok atau basis yang berpangkat 0, maka berlaku sifat A pangkat 0 sama dengan A pangkat M dikurangi M, atau sama dengan A pangkat M per A pangkat M. Tadi kan kalau dikurang berarti ini sama dengan pembagian ya. Dan pangkatnya sama di sini, A-nya M basisnya sama, pangkatnya juga sama, maka itu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan ada A pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Mau bilangan berapapun ya, misalkan 1 pangkat 0 ya 1, 2 pangkat 0 ya 1, 3 pangkat 0 ya 1, 1000 pangkat 0 ya 1 isinya ya. Jadi kalau suatu bilangan berpangkat dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.